Baik, pertanyaan pertama saya akan ajukan dulu ke Pak Saiful. Pak Saiful, kita mengamati secara seksama begitu ya, pemerintah kembali menambah kuota impor beras sebanyak 1,5 juta ton. Andai dari Kementerian Perekonomian melihatnya seperti apa atau bagaimana tanggapan Anda Pak Saiful? Ya, sebenarnya sih impor itu bukan pilihan ya, tapi itu adalah pil terakhir, Mas Bram. Kalau kami sih maunya produksi yang ada di petani dengan Kementerian Pertanian sebagai ketua regu utamanya itu ditingkatkan produksinya. Tapi dengan adanya El Nino, itu memang ini hal yang nggak bisa kita hindari. Dengan adanya pengurangan jumlah produksi, sementara jumlah konsumsi kita bertambah, maka impor ini merupakan pil pahit yang harus kita telan bersama-sama gitu. Artinya memang bukan yang ideal ini. Tetapi kita tetap harus mempertimbangkan kebutuhan jumlah pasokan dalam negeri. Artinya impor ini kan tidak haram ya Mas ya, Prof. Andreas. Tetapi memang yang paling terbaik adalah meningkatkan dalam negeri. Tetapi pada saat stok di Bulog berkurang, produksi dalam negeri berkurang, impor menjadi salah satu solusi untuk menyelamatkan pasokan di dalam negeri. Demikian Mas Andrea, Mas Bram. Pak Saiful, menurut pernyataan Pak Andreas sebetulnya cukup tidak harus melakukan tambahan kuota impor 1,5 juta begitu ya untuk pasokan beras kita. Sebetulnya data yang dilihat atau yang diamati apakah sama datanya? Sebenarnya sih data itu sama ya Mas, kalau official data dari BPS. Kemudian kami juga berdiskusi dengan teman-teman di Badan Pangan Nasional dan tetap dari Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Jadi disampaikan Pak Said itu benar, bahwasanya memang kalau sekarang kita hitung angka itu cukup. Tetapi ini harga yang masih naik ini kan nggak bisa kita bohongin ya. Artinya kan supply demand kita itu masalah harga nggak bisa dibohongin. Jadi kalau harga masih tinggi berarti suplai beras yang ada di pasar itu memang kurang. Nah, kalaupun beras yang ada di Bulog itu dikhususkan adalah untuk cadangan beras pemerintah, di mana peruntukannya adalah utamanya adalah untuk SPHP, stabilisasi pasokan dan harga beras, atau istilah mudahnya itu operasi pasar, dan juga untuk bantuan pangan untuk keluarga penerima manfaat, di mana Pak Presiden sudah menginstruksikan di akhir tahun 2023 ini untuk dilipat gandakan jumlah SPHP-nya, operasi pasarnya maupun untuk bantuan pangan. Nah, ini memang upaya pemerintah, Mas, bagaimana ke jumlah beras yang digelontorkan ke publik itu banyak sehingga bisa diharapkan mendistorsi harga. Tetapi kalau harganya belum terdistorsi, berarti ada sesuatu nih yang kami juga butuh masukan di Prof. Andreas. Apa ini penyebabnya? Sehingga sebenarnya yang tadi sudah disampaikan Mas di awal, kuota impor ini adalah sebagai strategi untuk mengamankan pasokan yang akan untuk cadangan beras pemerintah di Bulog dulu, tidak langsung untuk digelontorkan ke pasar. Tetapi manakala memang kita masih kekurangan, kita sudah aman dulu. Jangan sampai nanti pada saat masih kekurangan, kita baru bingung mau impor lagi gitu Mas. Jadi strateginya memang ini untuk menyelamatkan dulu. Masalah nanti realisasinya tetap saya sependapat dengan tadi disampaikan Mas Bam di awal, sekretaris Bulog bahwasanya nanti tetap memperhatikan masa panen di dalam negeri. Jadi nggak serta-merta ada kota impor langsung direalisasikan. Enggak lah Mas, Tadi gitu Mas Bram. Prof. Andreas begitu mengamati terkait yang mana kita tidak perlu mengkhawatirkan lebih tinggi lagi terkait pasokan beras yang kita miliki. Sebetulnya kalau dari sisi pemerintah, kekhawatiran apa saja yang ada saat ini khususnya terkait pasokan beras? Sebenarnya sih mungkin terminologinya bukan kekhawatiran ya, saya sependapat dengan Prof. Andreas, tapi mungkin lebih kepada antisipasi. Kalau khawatir itu berarti ujung-ujungnya panik ya, tapi lebih kepada antisipasi. Jadi betul memang harganya naiknya atau bahkan mungkin tertahan Prof, tidak naik gitu ya, tetapi masih harga di level tinggi. Nah, sebenarnya sih Mas Bram, kami selalu melakukan monitoring ke lapangan, baik itu dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Badan Pangan Nasional maupun Bulog, bagaimana program operasi pasar dan juga realisasi bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat itu akan memberikan semacam kayak situasi yang membanding gitu, mengegen situasi harga yang ada di pasar. Jadi saya sepakat tidak perlu panik, tidak perlu kekhawatiran berlebih tinggi, tapi antisipasi itu kan tetap perlu. Jangan sampai nanti faktanya harga masih tinggi, pemerintah tidak punya kekuasaan untuk mendistorsi harga.
pemerintah kan bisa melakukan distorsi harga dengan adanya beras yang ada di Bulog. Kalau beras yang ada di penggilingan, beras di rumahnya Prof. Andreas, beras di rumahnya Mas Bram, itu nggak bisa diaksesi oleh pemerintah. Jadi pemerintah hanya bisa melakukan distorsi harga dengan beras yang ada di Bulog. Nah, maka dari itu, beras yang diimpor itu langsung masuk ke gudang Bulog, tidak langsung ke pasar. Karena apa? Distribusinya ke pasar pun kita melihat situasi. Kalau memang sudah terkendali, ya ngapain digelontorkan. Tetapi kalau memang harganya belum terkendali, pemerintah harus hadir di situ. Jadi sekali lagi saya sependapat tidak perlu panik, tidak perlu khawatir, tapi perlu antisipasi. Gitu Mas Bram.